memang pembelajaran akan diarahkan kepada project base, proyek-proyek yang bisa dilakukan oleh anak. Tapi project itu dari anak loh ya, bukan project dari guru. Anak-anak, 1 minggu ini kita mengerjakan project taman kupu-kupu ya. Silakan kamu bikin taman kupu-kupu kelompok A, kelompok B silakan bikin taman kupu-kupu juga, kelompok C bukan. Project itu dari anak. Dan itu diawali 2021. Kemudian muatan-muatannya diarahkan pada muatan STEM. Dan itu akan dimulai pada sekolah-sekolah penggerak. Nah, teman-teman yang mungkin belum menjadi piloting sekolah penggerak, 1 titik nanti juga harus menjadi sekolah penggerak. Maka alhamdulillah kalau di Kota Malang pembelajarannya sudah dimulai dengan muatan STEM. Nanti proyeknya dimulai juga, proyek-proyek yang diinisiasi oleh anak. Nah, pembelajaran dengan muatan STEM itu adalah pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang konkret, pembelajaran yang anak terlibat, sehingga teman-teman dalam pembelajaran bermuatan STEM itu kelas-kelas kita akan ramai. Ramai oleh apa? Ramai oleh pertanyaan anak, ramai oleh ide anak, ramai oleh gagasan anak. Kemudian di kelas-kelas kita juga akan penuh dengan karya anak. Maka sebenarnya untuk melihat apakah betul kita sudah melakukan pembelajaran bermuatan STEM, melihatnya secara umum gampang dari 2 hal tadi. Yang pertama, apakah kelas kita sepi seperti kuburan atau ramai dengan ide anak, ramai dengan pertanyaan anak. Kemudian yang kedua, apakah kelas kita rapi jali tanpa ada karya anak atau penuh dengan karya anak? Kalau kelas kita ramai dengan pertanyaan anak, ramai dengan ide anak, kemudian ramai dengan karya anak, maka insya Allah pembelajaran dengan muatan STEM sudah kita lakukan. Karena intinya dengan pembelajaran bermuatan STEM, anak itu bisa mengeluarkan idenya, mengeluarkan gagasannya, kemudian mencipta dalam bentuk karya nyata. Dan ciptaan anak, karya-karya anak itu didasarkan ide anak, bukan mencontoh karya guru yang sudah didogmakan kepada anak step by step. Karena anak menemukan sendiri, anak mendapatkannya, anak mencoba, anak gagal dan berusaha kembali. Ya, jadi peran guru di pembelajaran bermuatan STEM itu sebagai fasilitator, sebagai pendamping, motivator, pemberi inspirasi. Jadi kita sudah tidak lagi menggunakan pendekatan instruksional. Izinkan anak melakukan, izinkan anak gagal, izinkan anak salah. Karena ketika dia gagal, ketika dia salah, dia menemukan masalah, maka dia akan memecahkan masalah itu. Kita kan selama ini sangat instruksional ya teman-teman. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terapung, tenggelam, melayang. Maka perhatikan Bu Guru ya. Ini gelasnya ditaruh, kemudian diberi air, ambil garamnya lalu masukkan. Nah ini ada telur, masukkan pelan-pelan. Anak lihat aja. Anak bisa melakukan? Bisa. Karena anak meniru apa yang dilakukan guru, bukan menemukan. Tapi coba akan berbeda bilang, teman-teman hari ini Bunda memiliki beberapa benda. Coba ini ada apa saja? Telur Bu Guru, iya betul. Ada telur, ada apa lagi? Ada garam Bu Guru, ada garam. Ada apa lagi? Ada air, ada gelas. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan benda-benda ini? Dipecahkan Bu Guru, boleh? Boleh. Telur yang pecah anak akan melihat, oh ternyata di dalam telur ada cairannya. Jangan dipecahkan, nanti telurnya pecah. Biarkan anak menemukan. Oh, dipecahkan. Kenapa telurnya harus dipecahkan? Supaya kita tahu Bu Guru di dalamnya ada apa.
Jadi kita akan menggunakan paradigma baru. Anak adalah pusat pembelajaran. Tapi guru harus benar-benar siap, teman-teman. Di sininya guru harus penuh juga dengan ide, penuh juga dengan kreativitas, penuh juga dengan inovasi. Karena kalau tidak, kelas akan mengalami kekacauan. Jadi guru harus siap. Di kepala guru harus penuh dengan ide, penuh dengan inovasi, penuh dengan berbagai pengetahuan yang mungkin nanti diperlukan oleh anak. Bu guru, kenapa ya cabai itu ada yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang hijau? Ya, itu sudah dari sononya, nak. Berarti di sininya guru masih. Karena kalau tidak, ini kita nggak akan terisi, teman-teman. Ya. Kita juga harus kreatif, kita juga harus inovatif, kita harus kritis. Ini kita harus terisi. Maka guru wajib rajin membaca. Nah, anak itu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja melalui berbagai interaksi. Nah, itu semua akan terjadi dalam pembelajaran yang bermuatan STEM. Dan STEM itu sendiri sudah bertransformasi, teman-teman. Awalnya STEM, ini yang tadi saya katakan, ini lahir di Amerika. Kemudian menjadi STEM, atau bisa juga disingkat jadi STEMA. Ini bukan urutan ya, teman-teman. Gak harus sains dulu, kemudian teknologi, baru engineering, baru matematika. Enggak. Ini adalah 5 disiplin ilmu yang saling terkait. Kenapa selalu singkatannya seperti ini? Supaya gampang untuk kita menyebut. Jadi ini bukan urutan. Nah, ini sudah bertransformasi, teman-teman. Di Malaysia ini ditambah R, religious. Jadi STEM. Ada yang menambah L, language atau linguistik. Jadi nanti teman-teman di Kota Malang menerapkan, kemudian menemukan hal yang baru, kemudian nggak jadi STEM lagi, ada tambahan, silakan. Karena STEM selalu bertransformasi. Jadi teman-teman kalau misalnya menerima materi dari orang lain menggunakan STEM, salahkan? Enggak, berarti dia menggunakan basicnya, dasarnya. Kemudian ada pemateri menggunakan STEM, salah? Enggak, berarti dia sedang mengembangkannya, ada seni. Kemudian enggak STEM, tapi STEMA, benar juga. Enggak STEMA, tapi STEM, enggak masalah. Itu perkembangan, ya. Jadi teman-teman, yang namanya ilmu, yang namanya muatan pembelajaran itu terus berkembang. Maka guru wajib rajin membaca supaya kita tidak ketinggalan informasi. Nah, ini 5 disiplin ilmu yang saling terkait satu sama lain. Di satuan PAUD ini mewujud dalam muatan pembelajaran, dan muatan pembelajaran itu nanti akan mengalir dalam bentuk kegiatan bermain. Sehingga nanti teman-teman, kegiatan bermain itu ada yang syarat banget dengan muatan sains, ada yang syarat banget dengan muatan matematika, ada yang syarat banget dengan muatan seni, ada yang syarat banget dengan muatan teknologi, ada yang syarat banget dengan muatan reka cipta atau rekayasa atau engineering. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa meskipun syarat dengan salah satu muatan atau disiplin ilmu ini, kelima disiplin ilmu ini tidak terpisah satu sama lain. Saya contohkan. Teman-teman, kalau kita melihat bentuk ini, anak kita ajak melihat bentuk ini. Ini berarti anak kita ajak belajar tentang apa? Matematika, bentuk-bentuk geometri. Selain bentuk geometri, apa yang dilihat oleh anak? Warna. Apa lagi yang dilihat oleh anak? Ukuran. Apa lagi yang dilihat oleh anak?
Isinya, pun belum sarapan nih mesti minta isinya. Oke, guyon ya. Oke, Bu dibuka dong, isinya apa? Ingin melihat isinya. Apalagi yang dilihat oleh anak? Cara membuatnya. Itulah teknologi. Jadi tadi anak melihat bentuknya, itu matematika. Melihat ukurannya, itu matematika. Melihat warnanya, itu matematika. Kemudian ada anak, bagaimana ya cara membuatnya? Apa ya fungsinya? Berarti anak sudah berpikir tentang teknologi sederhana. Jadi hanya dari satu aktivitas mengamati kotak semen, banyak yang dipelajari oleh anak. Kemudian anak membongkar kotak semen ini, melihat rancangannya, kemudian membuat rancangan yang lain, maka dia belajar tentang rekayasa, engineering atau reka cita. Kemudian dia menceritakan tentang kotak ini, maka dia mengkomunikasikannya. Dia meneliti kotak ini, membandingkan dengan kotak-kotak yang lain, maka dia belajar tentang matematika. Jadi dalam satu aktivitas itu bisa memang sangat syarat dengan muatan matematika misalnya, tapi bukan berarti itu terpisah dari bidang-bidang ilmu yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai berpikir interkoneksi. Ketika misalnya anak kita ajak mengamati ini, kira-kira apa yang akan dilihat atau dipelajari oleh anak? Apa yang akan dipelajari oleh anak ketika dia mengamati benda ini? Fungsinya, apalagi? Bentuknya, apalagi? Isinya, apalagi? Warnanya, apalagi? Ukurannya, apalagi? Fungsinya, apalagi? Suhunya. Ketika anak melihat wujud fisiknya, ada warnanya, ada suhunya, maka dia belajar tentang sains. Ketika ini dibuka, kemudian dia tumpahkan ke wadah yang lain, ternyata bentuk airnya berubah dari yang memanjang seperti ini ke melebar, misalnya ke cangkir. Dia belajar perubahan bentuk. Itu sains fisik. Dia masukkan ke kulkas di bagian freezer. Beberapa saat kemudian dibuka, ternyata membeku. Dia belajar perubahan wujud benda. Dia belajar perubahan suhu dari yang suhu biasa saja menjadi sangat dingin. Dia belajar tentang sains fisik. Ketika dia jajar antara botol yang satu dengan botol yang lain, dia melihat bentuknya beda, ukurannya beda. Dia belajar tentang apa? Matematika. Dia buka ini, botol ini, dikosongkan airnya, kemudian dia rancang menjadi pesawat terbang, maka dia belajar tentang engineering dan teknologi. Ketika dia hias botol ini sehingga menjadi pesawat yang cantik, maka sesungguhnya dia belajar tentang art atau seni dari satu aktivitas. Begitu banyak yang dipelajari oleh anak. Tapi anak akan banyak belajar ketika dia difasilitasi oleh guru. Kalau udah, ya nggak banyak dipelajari. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bentuk benda. Coba lihat bagaimana bentuk bendanya. Bentuk bendanya memanjang, udah oke, bagus, memanjang, ya selesai. Nggak banyak yang dipelajari oleh anak. Ya, jadi dukungan guru memegang peranan
bidang teknologi, bidang seni, bidang matematika berkembang sangat pesat. Jangan sampai anak-anak kita di masa depan hanya jadi penonton. Jangan sampai anak-anak kita di masa depan menjadi generasi konsumtif yang akan menggunakan saja hasil-hasil dari perkembangan sains, teknologi, dan seterusnya. Cina sudah berpikir hidup di luar angkasa. Kita masih berpikir menggunakan LKS. Jauh banget. Jauh banget ya. Korea 1950 hancur karena perang saudara. Tahun 70 mereka datang ke Indonesia. Saya mendengar langsung cerita, bukan membaca, mendengar langsung cerita dari pelakunya yang datang ke Indonesia tahun 70 waktu saya ke Korea. Mereka bercerita begini, yang kemudian membuat saya sesak nafas. Kami tahun 70 datang ke Jakarta. Kami menangis. Kenapa? Indonesia begitu hebat. Indonesia luar biasa. Jakarta hebat. Tahun 70 bayangin. Saya aja belum lahir. Mungkin panjenengan ada yang sudah lahir sehingga bisa membayangkan tahun 70 seperti apa. Terus terang saya nggak bisa bayangkan karena saya belum lahir. Saya hanya bisa berimajinasi tahun 70 tentang Jakarta. Dia cerita, begitu hebatnya Indonesia, begitu hebatnya Jakarta. Gedung-gedung yang tinggi dibangun, saya menangis. Kapan Korea seperti Indonesia? Maka setelah kami datang ke Indonesia, kami bertekad Korea akan maju. Kehancuran tahun 50 itu adalah pelajaran berharga bagi kami. Perang saudara itu sangat pahit. Ketika saya ke Korea, ganti saya yang nangis. Kapan Indonesia kayak begini? Coba. Dan anak-anak Korea menepuk dada. I am Korea. Saya orang Korea. Kapan anak-anak kita menepuk dada? Saya orang Indonesia. Kita bangga ya kalau anak-anak kita berbahasa Inggris. Bangga buatan? Oh, bangga. Orang Korea. Saya disambut pakai bahasa Korea. Saya ketemu dengan mahasiswa Korea. Mereka nggak bisa bahasa Inggris jelas. Jadi saya di sana percuma bahasa Inggris saya. Di sana saya pakai bahasa Tarsan. You understand? I understand. Okay. Waktu saya tanya, mengapa Anda tidak belajar bahasa Inggris? Padahal teknologi Anda sangat maju. Dengan menepuk dada, saya orang Korea, ayam Korea. Kalau Anda mau belajar ke Korea, pelajari bahasa kami. Jadi saya di sana, mohon maaf, beberapa kali juga makan produk babi. Kenapa? Nggak ada tulisan bahasa Inggrisnya. Jadi yang ada semua tulisan bahasa Hangul. Jadi Bismillah, Bismillah, tok. Baru setelah bisa nyeker, lihat di Google, ya Allah, isinya babi. Terus ya Allah, ampunilah hamba. Jadi pulang ke sini saya langsung minum obat cacing. Ya karena kan kuatir dengan kandungan cacing kitanya kan. Begitu di sini saya langsung minum dosis tinggi obat cacing. Bismillah, aman. Yang terjadi mana-mana. Teknologi mereka luar biasa dan sejak usia dini mereka belajar tentang STEM. Ada LKS di sana, ada. Dan tapi LKS itu pilihan. Sebagaimana buku cerita. Kalau anak mau ngerjakan ya silakan, enggak ya silakan. Jadi bukan seperti kita, LKS itu wajib diselesaikan. Enggak. Di sana itu pilihan kayak buku cerita. Dan LKS tiap anak itu ada namanya. Kalau dia pilih ngerjakan ya dikerjakan. Kalau enggak ya enggak, dia akan bermain yang lainnya. Dan ketika anak datang ke sekolah, guru hanya menanyakan satu hal. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku mau bermain di pasir, silakan. Kalau kita enggak, anak-anak kita hari ini akan mewarna ya, kelas mewarna. Di sana ada pilihan-pilihan main dan anak bisa memilih.
Anak bisa merancang seperti ide gagasannya. Dan anak di sana nggak takut sama orang lain. Saya kan termasuk orang asing ya. Selama saya di sana 1 bulan, 1 minggu itu saya dicemplungkan ke lembaga PAUD dengan bahasa Tarsa. Anak di sana pun tidak takut dengan saya meskipun kami berbeda. Saya bisa memeluk mereka, saya bisa tertawa dengan mereka. Mereka pakai bahasa Hangul, saya pakai bahasa Indonesia. Percuma saya pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Sekalian saya pakai bahasa Indonesia aja, sama-sama nggak ngerti. Yang penting kan kita senang. Dia cerita tentang rancangannya. Jadi saya terkesan betul seorang anak usia 2 tahun membuat rancangan dari Lego. Luar biasa rancangannya. Dia cerita ke saya, tapi saya juga nggak tahu apa isi ceritanya. Yang penting saya bilang excellent. Oh nggak ngerti. Karena saya melihat luar biasa anak 2 tahun bisa seperti ini. Maka teknologi di Korea itu luar biasa kemajuannya. Rasa bangganya, rasa cintanya terhadap negaranya luar biasa. Karena itu teman-teman, dengan STEM ini kita ingin membekali anak-anak kita dengan 4 kecakapan dasar plus mewujudkan mereka memiliki profil pelajar Pancasila. Karena di STEM dibangun kecakapan berpikir interkoneksi, sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Sains itu cara berpikir, way of thinking, cara berpikir, melihat sesuatu. Sains itu ada sains fisik, ada sains makhluk hidup, ada sains alam, bumi dan lingkungan. Kita kenalkan anak dengan lingkungan hidup. Tadi Bunda kita menyatakan bahwa anak belajar dari lingkungan sekitar. Betul. STEM itu belajar dari lingkungan sekitar. STEM itu nggak belajar jauh-jauh. Kemudian teknologi itu segala sarana yang mempermudah hidup kita, hidup manusia. Nggak jauh-jauh, teknologi itu ada di sekitar kita. Dan teknologi itu jangan dibayangkan hanya teknologi canggih teman-teman. Teknologi itu sederhana juga. Dan kita sudah berkutat dengan teknologi sejak masa kecil kita. Siapa yang lahir di tahun 70 sampai 80-an? Siapa? Generasi saya? Ya teman-teman. Teman-teman pernah bermain di kebun yang 70-80-an? Iya. Teman-teman pernah bikin pesawat dari kulit jeruk? Teman-teman bikin layang-layang sendiri? Itu rekayasa, itu teknologi. Bawalah itu untuk kelas-kelas kita. Sekarang saya tanya teman-teman, apakah anak-anak kita sekarang bikin layang-layang sendiri? Apakah mereka bikin pesawat dari kulit jeruk? Nah, kita cabut teknologi sederhana dari kelas kita. Ada yang pernah main dakon? Dulu dakonnya pakai yang kayak sekarang apa enggak? Dakonnya dari apa? Batu, kerikil. Kerikil. Itunya medianya apa? Wadahnya dari tanah. Kita milih tanah gimana caranya? Nah, dikasih airnya banyak atau sedikit? Ya sedikit, gak banyak jadi lembek, itulah sains. Anak-anak kita bisa melakukan sekarang? Enggak, kita cabut sains dari kehidupan anak-anak kita. Teman, ya dipakai. Ya kalau itu dipakai ya boleh iya teman-teman. Pernah ngecat kuku dari daun pacar? Teman-teman bisa membedakan daun pacar yang bisa dipakai ngecat kuku sama daun pacar nggak bisa dipakai atau yang bisa kan? Dikasih tahu bu guru, kasih tahu orang tua, anak-anak kita bisa melakukan sekarang? Gas. Karena terlalu banyak dicekoki. Anak-anak ini daun pacar, ini bukan daun pacar. Anak-anak ini daun mangga, ini daun pisang. Apakah kita dulu pernah diberitahu itu mangga, itu pisang? Kita belajar sendiri, kita menemukan sendiri. Hingga hari ini kita masih hidup dan duduk di ruangan ini. Kita bertahan karena kemampuan yang kita miliki sejak usia dini. Coba kalau sekarang kita mau makan nggak ketemu sendok, apa yang kita lakukan? Nggak pakai tangan cari daun pisang untuk suhu. Anak-anak kita nggak ada sendok, apa yang dilakukan? Nggak makan, bingung, kotor. Itu teknologi sederhana.
Hujan nggak ada payung, apa yang kita lakukan? Cari daun pisang. Nah anak-anak sekarang dekem menewes, mentari grepe teko. Itu teknologi sederhana. Dan anak-anak kita nggak punya kemampuan itu. Makanya ketika remaja, handphone banyak, tiap bulan minta uang beli handphone fitur baru. Nggak mikir gimana caranya saya bikin handphone, tak pikiran belas. Karena tidak kita bangun sejak usia dini. Jadi STEM itu nggak repot teman-teman. Nanti ujungnya di satuan PAUD itu adalah kegiatan main yang merangsang anak-anak kita kritis, kreatif, inovatif, dan mencipta. Itu STEM. Kita kurangi peran kita sebagai guru yang biasanya instruksi. Teman-teman pernah bikin istana pasir atau nggak istana pasir ya? Bikin rumah-rumah dari tanah. Nek tanah yang kering kita kasih air. Airnya kita ukur, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kita diajari nggak ukurannya? Enggak, guru kita nggak ngomong kalau tanahnya sekian, ukuran airnya sekian. Belas toh, kita belajar sendiri. Kita mencoba, kita menemukan, kita gagal dan mencoba lagi. Itu intinya STEM teman-teman. Sampai kita bikin rumah-rumahan itu dikasih hiasan yang indah banget begitu kan, kasih bunga, dikasih macam-macam. Ada instruksi dari guru kita? Nggak ada. Itulah STEM, kurangi instruksi. Teman-teman terus terang, saya dulu masa kecil di desa, nggak ada PAUD di desa saya, jauh. Tapi saya bersyukur, saya bermain STEM dengan alam, dengan lingkungan. Nah, ini harusnya menjadi inspirasi untuk kita bawa ke kelas-kelas kita. Nah, sehingga kegiatan bermain dengan muatan STEM itu cirinya anak itu aktif, berpartisipasi, bahagia, senang, gembira. Teman-teman dulu saat teman-teman kecil bermain di sawah, bermain di kebun, bermain di sungai, senang nggak? Ketika bermain ada yang maksa nggak? Nah, itulah yang harusnya ada di kelas-kelas kita. Anak bahagia, anak senang, anak terlibat. Guru adalah sebagai fasilitator. Itu yang harus terwujud di kelas-kelas STEM, teman-teman. Menyiapkan alat dan bahan main tidak lagi hanya menjadi tugas guru. Guru bisa bersama orang tua, guru bisa bersama anak menyiapkan alat dan bahan main. Bahkan menentukan tema dan kegiatan main pun guru bersama dengan anak maupun orang tua. Itu kelas-kelas yang bernuansa STEM. Nah, nanti bagaimana dengan perencanaan pembelajarannya yang akan kita bahas nanti ya. Perencanaan pembelajaran nggak usah pusing teman-teman, tetap seperti yang biasa kita lakukan. Hanya isi perencanaan pembelajaran itu yang harus lebih berbobot. Temanya berbobot, inspiratif, kegiatan mainnya konkret, no LKS, no LKS. Alat dan bahannya menggunakan material terbuka yang bisa dikreasikan oleh anak. Tapi komponen perencanaan pembelajarannya tetap seperti yang selama ini kita lakukan. Kita juga nyusun program semester, RPPM maupun RPPH. Nanti itu kita evaluasi terus, termasuk juga capaian perkembangan anak. Nah, ini konsepnya dulu, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke integrasinya dalam kurikulum, terkait dengan konsep, saya kembalikan dulu ke Bu Diah Mewan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Interkoneksi. Teman-teman, pembelajaran dengan muatan STEM berpusat pada anak. Supaya anak memiliki tema itu, maka galilah tema dari anak. Ini juga termasuk salah satu hal yang bisa kita lakukan supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu seiring dengan tema. Galilah tema dari anak. Minimal itu
identifikasi tema dari anak. Tema itu kan bisa orang, bisa benda, bisa peristiwa, bisa kegiatan yang diminati oleh anak. Identifikasilah dari anak, komunikasilah dengan anak, sehingga anak itu memiliki tema itu. Demikian pula dengan kegiatan main. Yang mau bermain guru apa anak? Maka galilah dari anak. Nah, bisa jadi juga tema sudah digali dari anak, tapi ada kegiatan main yang kita anggap berbeda dengan tema. Teman-teman, tidak ada kejadian tunggal di dunia ini. Setiap kejadian ada hubungannya. Maka ketika sebuah kegiatan kita anggap tidak sesuai dengan tema, maka fungsi kita adalah membangun interkoneksi. Tema hari itu, manisnya apel dari kota Malang. Anak bikin pesawat terbang. Padahal kita sudah berdialog tentang tema. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menginspirasi anak supaya melakukan kegiatan sesuai tema. Misalnya kita sudah membawa buah apel, kemudian menunjukkan video tentang petani apel, kemudian kita sudah menunjukkan foto-foto gambar tentang apel untuk menginspirasi anak. Ternyata anak membuat pesawat dari Lego. Boleh nggak? Boleh. Fungsi guru membangun interkoneksi. Sayang, apa yang kamu lakukan? Aku bikin pesawat. Hari ini tema kita adalah apel yang manis dari kota Malang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan pesawatmu dan buah apel? Bunda, kita bisa ngangkat buah apel pakai pesawat. Benar, hebat. Kita punya buah apel yang banyak, lalu diangkut menggunakan pesawat. Beda nggak dengan tema? Ada interkoneksi. Jadi fungsi guru membangun interkoneksi. Jadi anak akan berimajinasi kembali. Guru bisa memancing. Lalu apa yang bisa kamu lakukan supaya pesawatmu bisa mengangkut buah apel? Pesawatnya diperbesar, Bunda. Bagaimana cara memperbesar pesawat? Badannya digedein. Oke, yuk kita gedein badan pesawatnya. Diperluas idenya. Jadi membangun interkoneksi, teman-teman. Itu yang saya katakan bahwa di kepala guru harus terisi penuh. Temanya ayam. Tapi anak membuat pabrik biskuit. Karena apa? Kemarin dia baru mengunjungi pabrik biskuit. Maka hari itu dia membangun pabrik biskuit. Padahal temanya ayam jago berkokok di pagi hari. Bisa nggak kita bangun interkoneksinya? Bisa. Bagaimana? Kira-kira kalau pabrik biskuitnya ini punya banyak roti, bisa nggak kita kasihkan ke ayam? Bisa, Bunda. Bagaimana caranya? Rotinya dihancurkan, kita kasih ke ayamnya. Jadilah ayam sehat. Interkoneksi, nggak ada kejadian tunggal di dunia ini. Maka guru harus cerdas, guru harus kreatif, guru harus inovatif, memperluas gagasan-gagasan. Jadi kita jangan katakan, kita itu temanya ayam, kok kamu bangun pabrik biskuit? Kan aku bikin biskuitnya ayam. Lalu kalau anak bikin begitu gimana? Aku kan bikin biskuit khusus untuk ayam. Bisa nggak? Bisa, ada kok makanan ayam untuk biskuit. Jadi sekali lagi, guru harus cerdas, guru harus kreatif, guru harus inovatif dan inspiratif. Kita harus mengisi ini dengan banyak referensi. Udah tadi yang kedua. Yang kedua apa, Bu? Program tema jadi yang kedua lupa. Itu untuk sentra tadi. Sentra. Oke. Teman-teman, emang nggak bisa anak kita ajak untuk menyiapkan alat dan bahan main di sentra? Bisa.
sentra bermain musik. Bisa nggak anak kita ajak mengumpulkan atau membawa peralatan dapur yang ada di rumah yang nggak terpakai untuk membuat musik esok hari? Bisa teman-teman. Sentra bahan alam dan cair. Alatnya apa saja? Bisa pokoknya bahan alam dan cair. Bisa nggak kita minta anak dan orang tua berkontribusi untuk membawa alat dan bahan yang terkait dengan sentra bahan alam dan cair? Bisa. Teman-teman jadi guru jangan mau pusing sendiri. Libatkan anak, libatkan orang tua. Pagi hari boleh nggak anak kita ajak menata sentra? Boleh, nggak ada larangan, itu di dalam pedoman BCCP. Pagi hari anak kita ajak menata, nggak apa-apa. Mungkin sebagian sudah kita tata, sebagian belum. Yuk bantu bu guru, kita tata alat dan bahan main. Anak-anak jangan dibiasakan jadi bos. Ya, kita bisa mengajak anak untuk menata lingkungan. Sebagiannya sudah kita tata, sebagian ditata bersama anak. Nanti begitu selesai, beres-beresnya baru teman-teman. Ya. Oke, mungkin seperti itu, Bunda. Silakan kalau mungkin masih ada. Nah teman-teman, pertanyaannya ternyata sudah panas nih, udah kepingin ya. Langsung kaitannya dengan RPPH. Nah materi kita hari ini yang pertama kita mengenal konsep dulu ya. Setelah konsep baru kita masuk ke yang selanjutnya, bagaimana engineeringnya, bagaimana matematiknya, kemudian kita sampai dengan perencanaan dan penilaian pembelajaran. Ibu Widya sudah siap, kita masuk di sesi kedua sebenarnya. Silakan Bu Widya. Iya, terima kasih Bu Dia dan teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai sebuah muatan pembelajaran, maka ini harus kita integrasikan ke dalam kurikulum. Tentu saja integrasinya adalah ke dalam kurikulum operasional satuan PAUD. Apa kurikulum operasional kita? Kurikulum operasional kita adalah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ruhnya adalah kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Nah, kita lihat dulu rambu-rambu integrasinya. STEM yang diintegrasikan ke dalam kurikulum itu merupakan diversifikasi kurikulum atau pengayaan kurikulum. Nah, ketika ini terintegrasi ke dalam kurikulum, maka endingnya itu tetap harus mewujudkan generasi yang beriman dan bertakwa, generasi yang mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Jadi endingnya harus ke sana, mencapai profil pelajar Pancasila. Saya juga mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman. Loh, kalau STEM, di mana nilai agama dan moralnya? Ya ada di dalamnya. Jadi pembelajaran dengan muatan STEM itu tidak meninggalkan nilai agama dan moral. Justru kita ingin mencapai profil pelajar Pancasila. Endingnya itu adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Itu yang ingin kita capai. Dan ini rambu pertama dalam integrasi di kurikulum. Jadi sebenarnya muatan apapun yang kita masukkan ke dalam kurikulum PAUD itu harus berending pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian ada di dalam KTSP dan dilaksanakan berdasarkan keragaman, perbedaan. Jadi artinya begini, teman-teman meskipun mendapatkan ilmunya itu sama, buku bacaannya itu sama, bisa jadi pematerinya juga sama,
nanti pelaksanaannya di masing-masing lembaga itu memperhatikan potensi masing-masing lembaga. Jadi pasti akan berbeda-beda. Dan inilah amanah dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, bahwa kurikulum dilaksanakan berdasarkan keragaman, berdasarkan perbedaan potensi yang ada di setiap lembaga. Jadi meskipun ini PKG Kecamatan Kojen semua menerima hal yang sama, nanti salah, maaf. Jadi teman-teman di PKG Lowokwaru ini menerima hal yang sama persis, maka nanti implementasi di lembaga itu akan sangat bervariasi. 5 lembaga yang sudah duluan menerapkan ada di lembaganya Bu Dia, Bu Mewar, Bu Diah Mewar, kemudian Bu Mike. Nah, yang ada di Lowokwaru itu kalau panjenengan hadir ke sana juga pasti akan ada perbedaan. Karena memang diterapkan dengan memperhatikan keragaman, ya. Karena potensinya beda-beda, SDM-nya beda, lingkungannya beda, sarana prasarananya beda. Nah, itu yang memungkinkan adanya keragaman. Kemudian dalam integrasi dengan kurikulum, maka di kurikulum kita harus betul-betul tercantum juga kompetensi-kompetensi spesifik dalam hal sains, teknologi, kemudian engineering, art maupun matematik. Di mana kompetensi-kompetensi spesifik ini nanti kita jabarkan ke dalam indikator perkembangan. Yang indikator perkembangan ini nanti akan terintegrasi dengan indikator perkembangan yang lain sesuai dengan usia anak berdasarkan kompetensi dasar dan 6 aspek perkembangan. Jadi nanti blended, ya. Nah, ini kompetensi spesifiknya. Misalnya, kompetensi spesifik untuk sains. Yang pertama adalah mampu memahami konsep sains dalam kehidupan sehari-hari, baik itu sains fisik, sains makhluk hidup, maupun sains bumi dan lingkungan atau sains alam. Kemudian mampu mempelajari benda-benda dan kejadian yang ada di sekitar dengan menggunakan panca indera, mampu melakukan pengamatan, mampu melakukan prediksi, mampu melakukan penemuan-penemuan, mampu berbagi penemuan, percobaan, mengamati. Dan kemudian yang ketiga adalah mengenal dan memupuk rasa cinta kepada alam sebagai wujud rasa syukur dan rasa cinta kepada Tuhan. Nah, ini kompetensi spesifik di bidang sains yang harus ada di dalam kurikulum kita dan harus diterjemahkan ke dalam indikator perkembangan. Kemudian nanti menyatu dengan indikator perkembangan yang lain dan kita tata sesuai dengan kompetensi dasar serta aspek perkembangan. Itu nanti kita bicarakan di akhir. Yang penting ini kompetensi spesifiknya dulu. Kemudian kompetensi spesifik untuk teknologi adalah mampu menggunakan peralatan sederhana seperti yang tadi sudah kita bahas, mampu menemukan peralatan sederhana, mampu mengidentifikasi pada peralatan sederhananya dan melakukan perbaikan atau penyelesaian masalah. Contoh, misalnya teman-teman, ketika teman-teman menggantikan sendok dengan menggunakan daun, kemudian ternyata daun itu nggak bisa kita pakai, apakah kita cek apa masalahnya? Kita lihat nggak dulu waktu kecil, kok nggak bisa dipakai? Iya, kita lihat. Itulah yang namanya identifikasi. Jadi jangan dipikir identifikasi kok pelit banget toh, kayak bikin skripsi.
yoga. Identifikasi itu melihat, mengamati dengan jeli apa toh masalahnya. Oh ternyata daunnya robek. Nah kemudian kita mengatasi masalah itu. Itu yang disebut sebagai identifikasi permasalahan pada peralatan dan memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi untuk reka cipta atau rekayasa. Yang pertama adalah mampu memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai material yang ada. Mau main drakon nggak punya medianya, maka materialnya yang ada sekarang adalah genteng. Kita menggunakan genteng itu untuk merancang wadahnya drakon. Jadi dengan material yang ada kita menyelesaikan masalah. Kita merancang, kita mendesain. Itu adalah kompetensi untuk rekayasa atau engineering. Kemudian kompetensi untuk seni adalah yang pertama menggunakan